Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya teman-teman semua. Kali ini saya menjadi asistennya Jasun Seraci ya teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas tentang pemula dan senior kita gitu teman-teman. Di sini saya mendengarkan sesuatu yang tidak sedap dan tidak enak gitu ya teman-teman. Karena apa? Di akhir-akhir ini kita sering melakukan live ya antara pemula gitu ya. Karena apa? Kita juga membutuhkan pendapat-pendapat yang ada di antara pemula satu sama lain gitu. Karena apa? Pemula itu kan butuh asupan yang lebih jelas dan yang lebih cerdas gitu ya teman-teman. Agar apa? Semua pemula itu juga pengennya maju. Kita sama-sama maju. Jadi kita sering melakukan perdebatan di live-live orang gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya perdebatan di live-live orang itu bukan untuk menyindir senior ataupun yang lain-lainnya gitu ya teman-teman ya. Karena apa? Pemula itu juga butuh pendapat satu sama lain. Karena apa? Gurunya pemula itu tidak sama kan gitu ya. Gurunya pemula itu berbeda-beda. Jadi kan pendapat mereka itu berbeda-beda. Jadi kita bisa saling tukar pikiran di live-nya para pemula tersebut gitu teman-teman. Tetapi di sini sepertinya ada yang mengejudge para pemula gitu loh. Pemikiran para pemula sepertinya dibilang dibilang cara yang bodoh mungkin ya gitu. Tetapi sebenarnya ini semua kalau menurut aku hal-hal yang wajar karena di dunia per-YouTubean ini. Karena di dunia per-YouTubean itu kita tidak ada yang tahu loh teman-teman. Itu menurut aku sih di dunia per-YouTubean ini juga tidak ada metode-metode khusus, tidak ada metode-metode yang kira-kira bisa melejitkan video kita, tetapi kita cuman mengalir apa adanya gitu di video ini, di membuat YouTube ini kan gitu ya teman-teman gitu loh. Menurut aku sendiri itu, menurut pendapat saya sendiri kan gitu ya teman-teman ya. Tetapi di sini ya, menurut saya para pemula kalau sedang live itu dia memperdebatkan metode-metode mereka, itu wajar-wajar saja kalau menurut saya. Karena apa? Ya, pemula juga pengen sukses, mereka juga pengen maju, jadi mereka sering berdebat di live tersebut. Karena apa? Di live itu ya, kalau di live itu kan mereka berdebat itu kan bisa tatap muka kan gitu ya, bisa tatap muka langsung gitu perdebatannya itu kan gitu. Tetapi kalau kita cuman komen di video-video besar itu tidak ada untungnya kita berdebat di situ. Karena apa? Karena tidak bakal dilirik oleh yang mempunyai video besar itu tersebut kan gitu kalau cuman komen di situ. Tetapi kalau saya ini ya teman-teman ya, saya cerna dari sini gitu. Di perdebatan itu ternyata ada gitu loh. Ternyata ada konflik sedikit di antara para pemula dan YouTube senior kita kan gitu teman-teman. Di sini kayaknya sepertinya senior kita juga mengejudge atau menganggap timbulnya mengejudge gitu ya, menganggap orang-orang pemula yang jelas menganggap pemula itu pembangkang kan gitu teman-teman. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Seharusnya mereka kalau sebagai senior menurut saya kalau ada para pemula itu sedang live dan memperdebatkan tentang pendapat-pendapat mereka itu seharusnya mereka masuk ke situ. Mereka juga seharusnya mengutarakan pendapat mereka. Kalau menurut saya itu seperti itu. Jadi mereka tidak bersembunyi di belakang para anak buahnya gitu. Tetapi apa? Kemungkinan anak buahnya yang masuk, anak buahnya yang maju, tetapi anak buahnya ketika mendengarkan pendapat di para pemula, itu dia mendengarkannya A. Pasti sesampainya di senior dia, pasti itu Z. Bener nggak sih teman-teman? Menurut kalian gimana sih? Hal yang seperti itu kalau menurut aku sih wajar-wajar saja, karena mulut manusia itu kan tidak sama zaman sekarang gitu loh ya teman-teman gitu loh. Maksud saya seperti ini ya teman-teman, kalau apabila ada gitu ya, ada para pemula itu mengutarakan pendapat dan masih rame di situ, harapan saya tuh senior itu masuk gitu loh, masuk memberikan pendapat seperti ini loh gitu kan ya teman-teman. Karena apa? Sekarang senior kita juga tidak mau masuk di pemula. Senior kita sekarang udah sibuk. Sibuk kenapa? Senior kita sekarang sibuk memikirkan, mencari super tank yang ada teman-teman. Iya kan? Kenapa? Buat menambah penghasilan mereka gitu. Jadi mereka sudah tidak sibuk mengurusi para pemula. Kalau menurut saya sih seperti itu. Sekarang pemikiran saya seperti ini jadi ya teman-teman ya. Apa membimbing itu sekarang tolak ukurnya seperti super tank? Tolak ukurnya apa di super tank gitu. Kalau caranya dengan seperti itu, ini ada banyak duit teman-teman, ada banyak duit. Apabila mereka kepanasan dengan omong-omongan para pemula, pendapat para pemula, itu kenapa harus mereka panas gitu? Seharusnya mereka tidak seperti itu.
kenapa harus kepanasan? Kalau emang bener-bener mereka ingin membantu pemula, mereka masuk gitu loh. Mereka masuk ke perdebatan di antara pemula tersebut. Gitu. Itu kalau menurut saya, prinsip saya seperti itu. Kalau emang bener-bener mau membantu seorang pemula, kan gitu. Jadi, kalau menurut saya YouTube besar itu tidak bisa lah ya. Tidak bisa mengejudge gitu ya. Mengejudge atau menganggap orang-orang itu pembangkang. Tidak bisa seperti itu. Karena pemula juga mempunyai pendapat masing-masing. Pemula juga semuanya sudah dewasa. Mereka sudah tua. Mereka tahu ibarat kata mana yang baik, mana yang benar. Mana yang buruk, mana yang enggak. Mana yang perhatian, dan mana yang tidak. Itulah seorang pemula. Jangan menganggap pemula itu anak kecil. Kita sama-sama sudah tua. Kita sama-sama sudah besar. Gitu ya teman-teman. Jadi gini. Kalau saya pahami, selama ini saya mengikuti live-live gitu, live pemula gitu. Tidak ada yang bilang metode oplos itu sesat, itu tidak ada. Malah kemarin saya sempat melihat ya, di komen-komen itu malah ada yang melihat saya sendiri melihat dengan mata kepala saya sendiri gitu ya. Saya melihat itu ada yang bilang, kalau tidak percaya dengan sistem oplos, ya sudah gitu. Gunakan saja cara bodoh kalian kan gitu. Maksudnya cara bodoh yang seperti apa kan gitu loh. Kita tidak pernah menggunakan cara bodoh. Cara bodoh itu hanya digunakan dengan orang-orang yang sedang emosi berbicara gitu. Kita loh, ibarat kata live, itu hanya untuk mencari pendapat karena kita juga ingin sukses. Kalau menurut saya sih seperti itu kan gitu loh. Jadi kalau menurutku ya, jadi kalian itu jangan pernah jangan pernah memberikan kabar yang nggak jelas gitu. Kalau buat senior jangan pernah bertanya-tanya dengan orang-orang yang bukan dari sumbernya langsung. Tolonglah cari informasi ini dari sumbernya langsung gitu ya. Kalau dapat kabar dari si A, si B, si C begini-begini, itu jangan ditelan mentah-mentah. Itu timbulnya salah paham gitu. Karena apa? Timbulnya kalian pasti mengejudge para pemula. Para pemula dibilang pembangkang kan gitu. Nah selama ini kalau ada pemula yang sedang perdebatan itu, para seniornya pada kemana? Saya soalnya sudah mendengar sedikit-sedikit mendengar gitu ya. Ada senior yang bilang masalah metode oplos itu sesat. Kalau bisa dibilang para kardun kali ya. Ini kalau saya bilang, ini kalau menurut saya, para senior yang sekarang itu berbeda dengan para senior yang dahulu. Dulu mereka mereka mengarahkan para pemula. Tetapi sekarang mereka sibuk mencari super tank. Karena apa? Pendapatan super tank. Karena apa? Pendapatan super tank itu lebih besar gitu. Karena apa? Di per-YouTubean sekarang yang dikejar itu super tank. Jadi mereka sibuk mengurusin itu kan gitu. Jadi ketika ada pemula berdebat, jika ada pemula lagi berdebat, ada perdebatan pemula, itu sama mereka pasti langsung dibuat konten bahwa si kardun ini begini. Itu kesempatan dalam kesempitan kalau menurut saya. Karena apa? Itu bisa dibuat konten sama mereka dan mereka mendapatkan super tank gitu. Padahal pemula ini juga berdebat itu hanya untuk mengutarakan pendapat mereka masing-masing. Jadi kalau menurut saya, kalau memang para senior itu merasa benar, para senior itu merasa hebat, seharusnya senior itu kembali lagi masuklah ke pemula. Masuklah ke perdebatan pemula dan langsung ngomong. Jadi jangan bersembunyi di belakang pemula lagi. Jangan pernah memanfaatkan pemula. Karena memang pemula tidak tahu apa-apa, tapi pemula itu mereka sudah tua-tua dan mengerti tentang ini semua. Jangan dikira tidak ada yang memantau, jangan dikira tidak ada yang pintar di sini. Banyak yang pintar tetapi bersembunyi. Jangan menganggap diri kalian itu pintar, kalau menurut saya. Di antara pemula dan senior menurut saya tidak ada. Di antara per-YouTubean itu, pemula senior itu tidak ada. Oke lah, subscribe oke. Pemula subscribe mungkin belum ada. Tetapi jangan salah, jangan menilai pemula itu bodoh. Menurut saya pemula itu lebih cerdik.
Jadi di sini saya juga pengen ketawa sih. Saya pengen ketawa. Ada yang sembunyi di pemula. Ada yang memanfaatkan perdebatan pemula sehingga menjadi konten dan mendapatkan super tank. Itu banyak. Menurut saya pendapat kalian itu, menurut saya ya. Apabila kalian ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas, tanyakan langsung ke sumbernya langsung. Jangan pernah bertanya dengan kardun-kardun yang gak jelas. Itu yang saya tangkap dari sini, gitu ya teman-teman. Lebih baik bertanya dengan sumbernya langsung daripada sama kardun. Sudah saya bilang tadi kan? Sudah saya bilang. Itu kalau dapat kabar bahwa si A, si B, si C sedang bersembunyi dan tidak perlu bertanya dan tidak perlu ada obrolan di belakang. Langsung masuk saja. Kalian masuk dan ikut nimbrung. Bahwa ini cara metode oplos ini seperti ini. Ini seperti ini. Kalian tahu. Kalian senior pasti bisa menjelaskan itu semua. Bergabunglah dengan para pemula kalau kalian tidak ingin mencari untung. Pesan saya cuma itu saja. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya.